Halo guys, ketemu lagi bersama saya Kariki di channel YouTube Bimba Smart. Kali ini kita akan bahas materi tentang trigonometri. Bagian yang pertama ini saya bahas tentang identitas trigonometri. Jadi pastikan kalian tonton dari awal sampai akhir supaya benar-benar ngerti tentang identitas trigonometri ya. Ini ada 8 soal yang akan saya bahas. Juga jangan lupa subscribe biar update terus video-video dari kita, oke? Nantikan bagian kedua nanti tentang identitas lagi supaya kalian dapat variasi soal yang lebih banyak untuk persiapan ujian kalian. Nomor 1, nah sebelum masuk ke identitas trigonometri ini, saya akan tulis sedikit rumus-rumus identitas ya. Identitas ini artinya sifat sebenarnya ya. Identitas trigonometri yang paling umum adalah sin X dibagi cos X sama dengan tangen X. Ini kalian harus tahu ya. Berarti cos dibagi sin adalah kotangan, itu udah harus tahu. Lalu secant X adalah 1 per cos X. Lalu ada cosecant X adalah 1 dibagi sin X. Lalu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan secant kuadrat X. Lalu kotangen kuadrat X tambah 1 adalah cosecant kuadrat X. Nah, ini adalah rumus-rumus dasar identitas untuk kelas 10. Kita mulai nomor 1 ini. Juga karena identitas itu hubungannya ke sifat-sifat dari aljabar, kalian harus ngerti tentang pemfaktoran atau tentang rumus-rumus aljabar, tentang pemfaktoran, tentang kali sekawan ya, atau menyamakan penyebut dari suatu pecahan. Jadi arahnya ke sana, akan pembuktian dari lewat aljabar gitu ya. Nah, di sini soal nomor 1 adalah sebenarnya pembuktian yang kiri, sebelah kiri ini kalian mau buktikan rubah menjadi yang sebelah kanan. Atau sebaliknya, yang kanan yang kalian bongkar, lalu hasilnya harus ketemu menjadi sebelah kiri. Nggak boleh ini pindah ruas, makanya biasanya tandanya sama dengannya ada 3. Ya, jadi nggak boleh dipindah ruas. Nah, saya mau buktikan dari yang kiri menjadi yang kanan. Nah, di sini kita lihat ada cos pangkat 4. X dikurang cos kuadrat X. Nah, saya keluarin cos kuadratnya menjadi cos kuadrat X dikali cos kuadrat X minus 1. Nah, kalau udah, karena arahnya mau jadi sin kuadrat dan sin pangkat 4, berarti saya pakai sifat identitas yang sin kuadrat tambah cos kuadrat sama 1. Artinya cos kuadrat X dari sini, cos kuadrat X adalah 1 min sin kuadrat X gitu ya. Cos kuadrat adalah 1 min sin kuadrat X. 1 min sin kuadrat X dikali, nah kalau cos kuadrat min 1 menjadinya min sin kuadrat X gitu ya. Lalu ini kita kalikan masing-masing. Hasilnya adalah min sin kuadrat X ditambah sin pangkat 4 X gitu ya. Jadi terbukti sama dengan yang sebelah kanan. Jelas ya. Ini adalah langkah-langkah untuk pembuktian identitas trigonometri. Nomor 2, nah ini cukup ribet yang sebelah kiri, yang kanan kotangan X. Jadi kalau pembuktian sarannya sih lebih baik membuat yang susah menjadi gampang, jadi yang sebelah kiri ini bentuknya sulit menjadi yang sederhana, daripada yang kalian rubah adalah yang sebelah kanan menjadi sebelah kiri, itu lebih ribet ya. Mendingan kalian rubah yang sulit menjadi lebih mudah. Jadi yang sebelah kiri ini saya akan rubah. Pembilangnya itu ada cos X. Saya keluarin cos X-nya menjadi 2 sin X kurang 1. Nah, kalian lihat yang penyebutnya. Ada 1 min cos kuadrat X. Nah, 1 min cos kuadrat X adalah sin kuadrat X ya. Jadi ini saya langsung tulis sin kuadrat dikurang sin X tambah sin kuadrat X lagi. Gitu ya. Nah, berarti yang bawah bisa kita sederhanain, yang atas nggak bisa diapa-apain dulu, didiemin. Yang bawah sin kuadrat ditambah sin kuadrat adalah 2 sin kuadrat ya. Jadi 2 sin kuadrat X minus sin X gitu ya. Nah, berarti ini bisa disederhanain. Yang penyebutnya menjadi sin X gitu ya. Buka kurung 2 sin X minus 1 ya. Nah, kalau udah 2 sin X nya, 2 sin X minus 1 nya bisa kita hilangin.
cos per sin adalah sifat dari atau hasilnya adalah kotangen X. Jadi terbukti yang untuk nomor 2. Nomor 3. Nah, ini juga kelihatan yang lebih ribet yang sebelah kiri. Saya mau rubah 1 per sin A. Kalau pecahan gampangnya sih sama yang penyebut. Jadinya ini sin A dikali sin A dibagi sin A gitu ya. Dikalikan suatu nilai yang hasilnya 1 sebenarnya. Tapi ini buat menyamakan penyebut. Jadi penyebutnya menjadi sin A. Atasnya itu menjadi 1 min sin kuadrat A. Nah, 1 min sin kuadrat adalah cos kuadrat A ya. Dibagi dengan sin A. Nah, kalau kalian lihat hasil sebelah kanan maunya ada cos dan kotangen. Jadi kita pecah. Ya, ada cos A-nya mau muncul. Nah, seperti ini. Cos dibagi sin adalah kotangen A. Cos A-nya tetap cos A ya. Jadi cos A dikali kotangen A. Ini terbukti lagi nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Sin X kali cos X dibagi dengan kotangen X. Nah, ini saya rubah kotangennya ya. Karena sebelah kanan maunya sin aja. Berarti sin X dikali cos X dibagi. Kotangen adalah cos X dibagi dengan sin X gitu ya. Nah, ini bisa kita coret. Lalu sin X-nya naik ke atas menjadi sin kuadrat X. Jadi terbukti hasilnya sin kuadrat X nomor 4. Lanjut soal nomor 5. Tan X dibagi sin X kali sekan X. Nah, tan X bagi sin kali sekan hasilnya 1. Berarti kita pecah dulu yang bawah. Ya, sin X didiamin, sekan adalah 1 per cos X ya. Jadi tan X dibagi dengan sin dibagi cos adalah tangen X gitu. Jadi ini bisa dicoret, hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi hasilnya terbukti lagi nomor 5. Nggak sulit ya untuk trigonometri ini. Nah, nomor 6 ini bentuknya sebenarnya mirip yang kiri dan yang kanan ya. 1 min sin dibagi cos, yang kanan cos dibagi 1 plus sin. Nah, saya mau rubah yang kiri aja menjadi yang kanan. Caranya ini agak sedikit diakalin ya. Karena yang kanan itu bentuknya 1 tambah sin, jadi saya munculin 1 tambah sin A dibagi dengan 1 tambah sin A. Jadi dikali suatu bilangan atau suatu nilai yang supaya muncul sebelah kanannya 1 plus sin ya. Lalu kalian tahu 1 min sin dikali 1 plus sin berarti ini bentuk A min B dikali dengan A plus B. Hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Jadi 1 min sin kuadrat A dibagi dengan cos A dikali dengan 1 plus sin A gitu ya. 1 min sin kuadrat adalah cos kuadrat A dibagi dengan cos A kali 1 plus sin A gitu ya. Cos kuadrat sama cos hilang, berarti hasilnya adalah cos A dibagi dengan 1 plus sin A. Nah, ini akan muncul bentuk yang sebelah kanan ya. Jadi yang kiri saya rubah dengan cara kali suatu nilai yang hasilnya 1. Tapi ini diakalin ya. Jadi kalian harus punya banyak variasi soal supaya ada banyak ide dan cara untuk mengerjakan trigonometri, identitas trigonometri. Dan perhatikan identitas trigonometri ini nggak hanya cara yang saya tulis seperti ini. Kalian pakai cara kalian sendiri boleh. Yang penting hasilnya harus sama dan benar gitu caranya. Jangan maksa suatu cara padahal sebenarnya salah jadi benar gitu ya. Itu lain lagi. Tapi kalau cara kalian benar mau muter-muter ke mana dulu gitu, asal sampainya di tempat tujuan yang sama atau pembuktiannya dapat, itu boleh aja. Jadi nggak cuma satu cara yang saya tulis di video ini ya. Nah, yang nomor 7 sebelah kanan sekan A, yang sebelah kiri saya rubah ya. Jadi cos A-nya didiemin, tangan adalah sin A dibagi dengan cos A, lalu dikali dengan sin A. Nah, di sini dapat sama yang penyebut ya. Sebelah kiri saya kali dengan cos A dibagi dengan cos A. Yang cos A ini saya mau sama yang penyebut. Berarti cos kuadrat A dibagi dengan cos A tambah dengan sin kuadrat A dibagi dengan cos A gitu ya. Nah, cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1 per
cos A. 1 per cos adalah secant A. Berarti ini terbukti hasilnya adalah secant A nomor 7. Nomor 8, nah ini juga mirip dengan yang nomor 6 tadi, tapi ini nggak perlu kalian kali sekawannya karena hasil sebelah kanan kosekant A ini sama yang penyebut biasa aja ya. Jadi yang sebelah kiri sin A dikali dengan sin A gitu. Yang sebelah kanan 1 plus cos A dikali dengan 1 plus cos A dibagi dengan sin A kali 1 plus cos A. Nah kalau udah sin A kali sin A adalah sin kuadrat A ditambah, nah yang sebelah kanan ini 1 plus cos jadi 1 plus 2 cos A ditambah dengan cos kuadrat A gitu ya, dibagi dengan sin A kali 1 plus cos A. Oke, yang atas kita sederhanain, cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1 ya, 1 tambah 1 jadi 2 langsung ya, 2 tambah 2 cos A dibagi dengan sin A dikali 1 plus cos A. Nah kalau udah yang atas 2-nya saya keluarin jadi seperti ini, pemfaktoran biasa ya. Nah di sini muncul 1 plus cos A-nya sama ya atas bawah, berarti hasilnya adalah 2 per sinus A atau 2 kosekant A gitu ya. 2 kosekant A sama, terbukti. Oh, oke. Ini udah 8 soal yang saya bahas di video pertama ini. Semoga kalian bisa mengerti step by step. Kalau masih bingung diulang-ulang terus. Coba sendiri juga boleh. Nanti kalian cocokin hasilnya dengan video ini ya. Ketemu lagi di video selanjutnya, terutama yang bagian kedua. Nantikan saya akan upload lagi tentang identitas trigonometri supaya kalian dapat banyak variasi soal buat persiapan ujian kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Bimba Smart, your smart solution.